Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Power Breakfast. Kini kita masuki market bus United Tractors dengan kode saham UNTR. Ini menargetkan penjualan Komatsu Hybrid 100 unit di tahun 2023. Inilah informasi-informasi di market highlight pagi hari ini. Kemudian ada Powon yang tetapkan tanggal cum dividen dan ex dividen di pasar reguler dan pasar tunai 12 dan 11 Juli 2023. Kita beralih pemirsa ke agenda ekonomi global yang patut menjadi perhatian. Ada penjualan retail Singapura di bulan Mei dan year on year, cadangan devisa Korea Selatan bulan Juni, indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Hong Kong di bulan Juni, indeks manajer pembelian atau PMI jasa Caixin China di bulan Juni, dan PMI komposit Tiongkok. Sementara itu agenda emiten barusan ada Ace Hardware akan menggelar ex dividen tunai, IPCM juga akan menggelar ex dividen tunai, KKGI ex dividen tunai, Unilever cum dividen tunai, LSIP cum dividen tunai, SCMP, kemudian ada Bird juga akan menggelar cum dividen tunai, sementara ada Tebik akan melakukan tanggal pembayaran dividen. Kita ke data selanjutnya pemirsa, ada update Bursa Asia ya. Bursa Asia di mana ada Nikkei yang terpantau melemah 0,35%. Straits Times melemah 0,21%, Kospi juga turun 0,35%, Hang Seng Hong Kong turun 0,31%. Jadi bursa Asia pagi hari ini dibuka cenderung turun. Ya, pemirsa, PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk IPCC bersiap membagikan dividen final sebesar 90,49 miliar rupiah untuk tahun buku 2022. Ya, tanggal cum dan juga ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi di 10 Juli dan 11 Juli 2023. Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, tanggal cum dan ex dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi adalah 10 Juli dan 11 Juli 2023. Sedangkan cum dan ex dividen di pasar tunai pada tanggal 12 Juli dan 13 Juli 2023. Selanjutnya, daftar pemegang saham yang berhak atas dividen tunai pada tanggal 12 Juli 2023 dan pembayaran dividen sebesar 90,49 miliar rupiah atau 49,77 rupiah per saham jatuh pada tanggal 1 Agustus 2023. Sebelumnya, anak usaha PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk IPCC bersiap membagikan dividen final sebesar 90,49 miliar rupiah atau setara 49,77 rupiah per saham. IPCC telah mengantongi izin pemegang saham mengenai pembagian dividen melalui rapat umum pemegang saham tahunan di 27 Juni 2023. Adapun total dividen tahun buku 2022 dibagikan IPCC mencapai 113,20 miliar atau setara 70% dari laba bersih tahun lalu. Di 2022, IPCC telah menorehkan kinerja positif. Di 2022, IPCC berhasil meraih laba 161,72 miliar rupiah. Posisi ini naik signifikan 169,29% dari tahun sebelumnya yang hanya di 60,05 miliar rupiah. Di sisi lain, IPCC mampu meraup pendapatan 726,57 miliar rupiah atau naik 40,58% secara tahunan dari pencapaian di tahun sebelumnya sebesar 516,84 miliar rupiah. Perbaikan kondisi ekonomi global dan nasional berimbas positif pada kegiatan bongkar muat di terminal IPCC. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pada perdagangan hari ini peluangnya sih indeks harga saham gabungan kemungkinan juga akan tertahan karena tadi bursa-bursa Asia rata-rata mengalami pelemahan. Mungkin ini masih menanti rilis hasil survei aktivitas sektor jasa di Caixin China dan Jepang pada hari ini serta rilis data inflasi di beberapa negara Asia. Oke, untuk saham-saham berbasis energi juga nampaknya ini akan terkena efek dari pembatasan produksi dari Arab Saudi dan juga dari Rusia begitu ya. Dan saham-saham berbasis energi ini juga memang menjadi satu sektor yang nampaknya beberapa waktu yang lalu dinilai cukup menarik, tapi kalau dilihat dari beberapa sentimen-sentimen yang akan ada ke depan ini juga nampaknya akan menjadi pertimbangan dari investor untuk masuk atau tidak ke saham-saham berbasis energi ataupun minyak begitu. Banyak yang harus menjadi pertimbangan memang, khususnya sentimen individual dari emiten tersebut. Kayak misalnya kemarin S Hardware kan mengalami tekanan karena ya mungkin hari ini udah ex dividennya juga, jadi banyak orang sudah melakukan aksi profit taking. Sejumlah informasi seputar pasar modal masih akan kami hadirkan. Berikut juga nanti update pembukaan perdagangan pemirsa. Usai jeda pariwara tetaplah di segmen Market Pass.